Perkenalkan, kami dari kelompok 1 paralel D dari mata kuliah Penelitian Operasional 2 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan mengenai integer programming fungsi minimum. Lanjut ke video penjelasannya. Kami dari kelompok 1 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Di sini ada dosen pengampu kami, yakni Ibu Eni Aryani. Dan ini ada anggota dari kelompok 1. Saya sendiri, Alisa Kotrunada, NPM 19024 selaku Ketua Kelompok. Saya Dimas Salawang Putra dari NPM 19002 selaku Wakil Ketua Kelompok. Saya Jasur, NPM 19013 selaku anggota. Saya Delicia Salsabila, NPM 19010 selaku anggota. Di sini kami akan membahas mengenai soal integer programming fungsi minimum. Yang mana soalnya yakni fungsi minimum kan Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2 dengan 3 batasan. Yang pertama 10x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 20. Kemudian batasan yang kedua 2x1 ditambah 6x2 lebih besar sama dengan 14. Ada batasan yang ketiga 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 15. Yang mana x1 dan x0 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan cacat. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Persoalan 1 yakni fungsi titik C. Persoalan 1. Nah, persoalan 1 ini kita untuk menentukan titik C-nya di mana, kita harus menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Pertama-tama saya jelaskan mengenai cara untuk memperoleh X1 dan X2 pada masing-masing batasan. Kemudian pada batasan yang pertama yakni 10x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 20, yang mana x1-nya didapatkan dari 20/10 sama dengan 2. Kemudian x2-nya didapatkan dari 20/3 yang hasilnya sama dengan 6,6. Untuk batasan yang kedua yakni 2x1 ditambah 6x2 lebih besar sama dengan 14. X1-nya sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian X2 sama dengan 14 dibagi 6 sama dengan 2,3. Kemudian ada batasan yang terakhir yakni 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 15. Yang mana X1 sama dengan 15/4 sama dengan 3,75 dan X2 sama dengan 15/3 yakni hasilnya 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Alisa Kotrunada. Di sini saya Jasur akan menjelaskan tentang grafik yang sudah disampaikan oleh Nada tadi. Di sini X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian pada batasan pertama 10x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 20. Didapatkan X2 6,6 dan X1 2. Kemudian untuk arsirannya sebagai berikut. Karena X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk batasan yang kedua, dapatkan 2x1 plus 6x2 lebih besar sama dengan 14. Di mana dapatkan X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 2,3. Dan untuk arsirannya sebagai berikut. Kemudian untuk batasan yang ketiga, dapatkan 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 15, di mana titik x1 3,75 dan x2 sama dengan 5. Dan untuk daerah arsirannya sebagai berikut. Dan kemudian setelah kita menentukan garis-garisnya, kita tentukan titik A yang sudah dicari tadi. Dapatkan titik A sebagai berikut, titik B, dan kemudian ada titik C. Untuk perhitungan Z minimumnya bisa kita cari sebagai berikut. Untuk titik A dengan X1 0 dan X2 6,6, yaitu Z 2x1 plus 4x2 dan kita masukkan dengan hasil 26,4. Untuk titik B X1 0,83, kemudian X2 3,89.
Kemudian kita eliminasi, kemudian didapatkan 4x1 plus 3x2 sama dengan 15, di mana 4x1 bernilai 0,83 dan plus 3x2 sama dengan 15. Kemudian didapatkan x2 sama dengan 3,89. Untuk z-nya 2x1 plus 4x2 sama dengan 2 dikali 0,83 ditambah 4 buka kurung 3, dikali 3,89. Kemudian dapatkan 1,66 plus 15,56 dan nilai z pada titik B yaitu 17,22. Untuk titik C yaitu 2,67, x1-nya dan x2-nya 1,44. Dimana kemudian kita cari terlebih dahulu x1 dan x2-nya, kemudian didapatkan x2-nya bernilai 1,44 dan x1-nya bernilai 2,67. Setelah kita dapat x1 dan x2, kita masukkan ke persamaan z. Kemudian z sama dengan 2x1 plus 4x2 sama dengan 2 buka kurung dikali 2,67 kurung ditambah 4 kali buka kurung 1,44 tutup kurung sama dengan 5,34 ditambah 5,76. Dan juga hasilnya titik z pada C yaitu 11,1. Dan untuk titik D, x1-nya 7 dan x2-nya 0. Dapatkan Z sama dengan 2x1 plus 4x2 sama dengan 2 kali 7 ditambah 4 kali 0. Dapatkan hasilnya 14 plus 0 yang dihasilkan yaitu 14. Kemudian untuk Z yang terkecil, maka dari itu dapatkan Z terkecil yaitu 11,11. Untuk percabangan pada persoalan 1, pada titik C di X1 bernilai X1 sama dengan 2,67, yang dimana K sama dengan 2, dan juga K plus 1 sama dengan 3. Untuk pada grafiknya, kita tambah garis yaitu titik E dan titik F, yaitu X1 sama dengan 2 dan X1 sama dengan 3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Delicia Salsabila. Baik, terima kasih Jasur. Saya Delicia Salsabila, NPM 19010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jasur. Pada persoalan 2, untuk mencari titik E dengan fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 2x1 plus 4x2 dengan batasannya, yaitu yang pertama 10x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 20. Lalu 2x1 plus 6x2 lebih besar sama dengan 14. Lalu 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 15. Lalu x1 kurang dari sama dengan 2. Lalu x1, x2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan cacat. Di sini dipilih batasan 3 dikarenakan batasan 3 merupakan daerah fleksibel. Di sini 4 dikalikan x1-nya yaitu 2 plus 3x2 sama dengan 15. 8 plus 3x2 sama dengan 15. 3x2 sama dengan 15 dikurangi 8 dan hasilnya yaitu 7. X2 sama dengan 7 per 3 sama dengan 2,33. Lalu didapatkan titik E-nya yaitu X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 2,33. Lalu Z-nya sama dengan 2x1 plus 4x2 sama dengan 2 dikalikan 2 plus 4 dikalikan 2,33. Yang hasilnya sama dengan 4 ditambah 9,33 yaitu 13,32. Selanjutnya mencari titik F pada persoalan 3 dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 plus 4x2 dengan batasan 10x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 20, lalu 2x1 plus 6x2 lebih besar sama dengan 14, lalu 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 15, lalu x1 lebih besar sama dengan 3, dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan cacat. Di sini dipilih batasan 2, yaitu 2x1 plus 6x2 sama dengan 14. Dengan x1-nya sama dengan 3, yaitu 2 dikalikan 3 plus 6x2 sama dengan 14. Lalu 6 plus 6x2 sama dengan 14. 6x2 sama dengan 14 dikurangi 6, hasilnya sama dengan 8. X2-nya didapatkan 1,33.
Berikut adalah titik F-nya. Z pada titik F sama dengan 2x1 plus 4x2 sama dengan 2 dikalikan 3 plus 4 dikalikan 1,33 sama dengan 6 plus 5,32 sama dengan 11,32. Z pada titik F dipilih karena merupakan Z yang paling kecil. Percabangan pada persoalan 3 titik F di X2 sama dengan 1,33 dan didapatkan K sama dengan 1, lalu yang kedua K plus 1 sama dengan 2. Lalu didapatkan garis pada grafik yakni X2 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Delicia. Untuk mencari dari grafik dan titik G dan H ini didapatkan persoalan 4, yaitu mencari titik G dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 plus 4x2 dengan batasan 10x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 20, 2x1 plus 6x2 lebih besar sama dengan 14, 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 15, dengan x1 lebih besar sama dengan 3, dan x2 kurang dari sama dengan 1, dengan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0 dan lingkaran baca. Nah, untuk persoalan 4 ini tidak visible dikarenakan jika kita lihat dari grafik, titik G ini menjauhi dari persamaan 2x1 plus 6x2 lebih dari 14, atau bisa dikatakan titik G ini berada di luar daerah visible. Kemudian untuk titik H yaitu persoalan 5 dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 plus 4x2 dengan batasan 10x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 20, 2x1 plus 6x2 lebih besar sama dengan 14, 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 15, dengan x1 lebih besar sama dengan 3, x2 lebih besar sama dengan 2, x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan caca. Untuk Z-nya sendiri 2x1 plus 4x2 sama dengan 2 dikali 3 plus 4 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Bisa kita lihat pada grafik titik H berada di x2 sama dengan 2. Kemudian masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu alternatif pertama, barang A diproduksi sebanyak 3 unit dan barang B diproduksi sebanyak 2 unit agar diperoleh total Z minimum sebesar 14. Kemudian yang alternatif kedua yaitu barang A diproduksi sebanyak 7 unit dan barang B diproduksi sebanyak 0 unit atau tidak diproduksi agar diperoleh total Z minimum sebesar 14. Nah, munculnya alternatif kedua ini dikarenakan X1 dan X2 merupakan bilangan bulat tetapi Z menunjukkan angka yang tidak kecil. Kemudian kondisi akhir dari persoalan minimasi perusahaan. Persoalan yang pertama didapatkan Z sama dengan 11,1, X1 sama dengan 2,67, X2 sama dengan 1,44. Muncullah persoalan kedua dan persoalan ketiga, yaitu persoalan kedua memiliki hasil Z sama dengan 13,32, dengan X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 2,33. Persoalan ketiga yaitu Z sama dengan 11,32, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1,33. Nah, dari persoalan kedua dan persoalan ketiga dipilih Z terkecil yaitu persoalan ketiga dengan Z sebesar 11,32. Dari persoalan ketiga muncullah persoalan keempat dan persoalan kelima. Namun persoalan keempat tidak visible dikarenakan titik yang dihasilkan berada di luar daerah visible. Kemudian persoalan kelima dihasilkan Z sama dengan 14, dengan X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 2. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.